Dan sebenarnya menurut gua dengan lo lebih mengenal tim lo dan tahu banyak tentang tim lo, itu akan membuat lo lebih bisa mengatur ekspektasi sih. Menurut gua, Mikel Arteta adalah pelatih yang jago, yang bagus untuk membangun tim. Tapi yang bikin kita Hmm. sebel adalah karena mereka baru suka tapi bacot kan gitu ya. Apa ya, smooth kalau smooth gitu kan. Kalau sekarang kan lagi Hmm. nggak smooth nih, lagi rame tuh yang peringkat dua tim peringkat dua atau peringkat tiga tuh gitu. Jadi Waduh, 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 waduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan masalan, selamat datang kembali di Brahms FC Talk About Football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan kali hmm, ini kita spesial sekali ya. Kenapa? Karena kita nih mau ngomongin sesuatu yang mungkin hanya dibahas di apa ya, di portal-portal semacam apa namanya Daily Mail atau mungkin oh enggak ya Daily Mail rada kardus soalnya ya. Tapi intinya kita mau bahas sesuatu yang beda gitu ya. Kita nggak mau bahas analisis pertandingan, nggak itu terlalu mainstream untuk sebuah podcast bola gitu kan. Tapi kita mau bahas hal-hal yang sifatnya samping-samping gitu lah, pinggir-pinggir yang mungkin nggak pernah dibahas, tapi ini menarik gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya tidak sendiri gitu ya, karena saya akan memandu gitu ya diskusi ini bersama teman saya ada Mas Kevin. Pripun kabarnya Mas Kevin? Alhamdulillah, apa Mas? Apa yo? Oke Dengan oke oke. gitu. Nah, Mas Vin, BTW kita nih akan ngobrol sama orang yang spesial banget nih. Spesial, spesial apa itu Mas? Kira-kira. Nah, kenapa spesial? Karena satu, beliau ini nih komentator dari macam-macam olahraga gitu ya. Bahkan apa namanya kalau beliau kalau misalkan mungkin nanti David Croft itu pensiun gitu ya, mungkin yang jadi gantiin beliau di F1 tuh beliau kayaknya. Ya, satu gitu ya. Jadi beliau tuh komentator segala olahraga gitu. Dan setiap olahraga yang beliau komentatorin itu tuh punya kayak brandingnya sendiri-sendiri gitu. Ada Shuto, ada Salm Spike Crush, ada Bum Bum Bembeng. Walaupun Bum Bum Bembeng sekarang jadi personal branding ya sekarang ya gitu. Walaupun nggak tahu kira-kira masih Bum Bum Bembeng nggak nih gitu ya. Nah, dan kemudian kesamaannya sama Mas Kevin apa coba? Beliau ini fans Arsenal gitu ya. Jadi tentu Woi. saja ini sangat spesial gitu ya. Dan mari kita sambut saja ini dia Bapak Jerry Arvido. Gimana kabarnya Bapak Hai, 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 Jerry? hai, Apik dan juga Kevin. Kalau Bang Jiri Gimana Terima kasih gimana sudah kabarnya? nih? mengundang ya, terima kasih sudah mengundang. Apalagi membawa fans Arsenal juga nih, jadi ada teman seperjuangan. Walaupun gua nggak tahu kenapa Waduh. dia fans Arsenal gitu, Oke. semoga tidak terjebak. Lo fans apa, Fik? Saya fans Kenapa Chelsea, Bang? Bang. Oh, ya, 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 ya. Ya, kita tolong tidak ini ya, tolong tidak ada apa namanya, tidak ada permusuhan di sini ya. Kita ini mau diskusi sehat Enggak. gitu ya. London, Jadi London, London Pride. jadi tolong jangan London Pride. ada gesek-gesekan gitu ya. Tapi sebenarnya London Pride lah Bang, gitu kan. ya Oke, London yang masih struggle ke UCL ya. Kalau sekarang iya Mas Derek kan betul ya. sekali gitu gitu. Oke, kita akan mulai mungkin dari yang sederhana dulu. Nah, soal Bang Jerry nih. Nah, kalau boleh tahu Bang Jerry ini sekarang sibuk apa gitu ya? Dan kira-kira Bang Jerry ini fokus di apa sekarang? Oke. Eh, Sekarang lagi sibuk interview nih sama eh, Iya. Afik dan Kevin. Pertanyaan ini apa jawaban yang Ya, sangat template sekali. bukannya dengan gitu ya. Ya, jadi sekarang lagi kemarin baru balik dari Saudi Arabia. Mm-mm. Jadi sekarang kan pas kita rekam awal April ya. Ya. Em, ya kemarin ada kayak semacam liputan lah buat Rosan Saudi Mm. League. Jadi diundang langsung sama Oh. Saudi ke sana bareng sama buat atas sama box to box ya. Gue sama Tio berangkat terus kita nonton. Jadi mereka ada inisiasi namanya Derby Week. Jadi emang mereka Hmm. ini pertama kalinya bagi mereka kayak ada pertandingan, ada tiga derby yang ditampilin di 2 hari. Terus itu ntar jurnalis dari dunia-dunia yang diundang itu meliput game itu gitu. Ngonten lah Itu kayaknya sebenarnya sih. Premier League aja belum pernah ya kayaknya ya bikin 3 derby dalam satu game Nah, week itu gitu. dia. Iya, kayaknya belum pernah sih. Makanya gue juga ngerasa itu inisiasi yang bagus banget. Karena mereka juga, Hmm. menurut gue sih kayaknya mereka tuh lagi persiapan menuju tuan rumah World Cup kan. Tapi udah Oh dimulai dari iya. sekarang. Nah, hal yang perlu Mm. dipantau juga Tapi sih bukannya menurut udah gue. resmi ya Bang, Dan Saudi jadi tuan rumah World Cup? iya, masih masih lama kan? Iya masih lama. Tapi udah resmi. Iya, maksudnya mereka mereka persiap. Oh, belum resmi ya?
Udah resmi resmi. Kalau nggak salah udah resmi. Udah resmi kan? Iya makanya udah resmi, makanya maksudnya mereka persiapan dari waktu yang lama gitu. Hmm. Ini kan masih 2025 kan. Ya, ya, Jadi ya. maksudnya udah di maksudnya dibenerin bukan cuma kayak timnasnya atau infrastrukturnya tapi juga bagaimana hype liganya gitu kan. Bagaimana mereka Hmm. ngebangun, nge-build ada inisiasi-inisiasi yang terjadi gitu. Termasuk ya ini maksudnya Derby Week jadi diatur jadwalnya berarti kan jadwalnya bagus ya, bisa Hmm. bisa ngatur jadwal sampai ada 3 derby sekaligus. Dia bilang biar mereka bisa ngedatenginnya sekalian gitu. Toh emang Oke. tim kuatnya kan empat besarnya sebenarnya dua di Riyadh, dua di Jeddah. Jadi kayak pas banget lah sebenarnya gitu. Hmm. Gitu sih. Dan Oh. kalau mereka mainnya Jumat malam sama Sabtu malam biasanya, yang big matchnya ya. Kayak soalnya Minggu Jumat. itu working day buat mereka. Oh, oke. Iya, Gitu. iya. Soalnya Terus, soalnya setahu saya orang Arab itu liburnya tuh Jumat Sabtu. Jadi bukan Sabtu Ahad iya, gitu. iya, iya. Jadi minggunya mereka working day malah masuk. Mm-mm. Terus selain itu IBL masih running sampai sekarang. IBL tapi lagi off season sebentar, ada break paruh musim lah, break Lebaran. Nanti ada lagi di weekend ini, baru Mm-mm. lanjut nanti sampai Juni kalau nggak salah. Mm. Terus apa lagi ya? Champions League, Premier League masih running sih Serie A gitu. Yuk Hmm. kalau jadwalnya nggak nentu pasti kan rollingan sama host dan presenter lain, sama komentar lain. Cuma Hmm. eh, apa kalau ini juga biasanya cocokin jadwal gitu. Karena gue kan juga Hmm. suka offer kan, kayak misalnya MC dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini pertanyaan yang agak menggelitik sebenarnya. Apa Ya, alasan Bang Jerry sekarang itu ngefans sama Arsenal gitu? ketawa Kevin ketawa. Alasan suka Arsenal. Jadi menurut gua kalau klub bola itu Hmm? adalah identitas diri, jati diri, gitu ya. Jadi memang itu merupakan perjalanan ya. Jadi gua ngerasa itu bukan hal yang langsung dapat kalau versi gua, karena dulu pertama kali gua adalah fans Juventus. Oh, Awalnya tuh fans Juventini. basket. Gua awalnya fans basket. Jadi gue ngikutin NBA banget. Gue punya majalah namanya Sportmania. Gue bisa kasih lihat nanti. Gue nggak megang tapi sekarang gue ada di bawah tuh Sportmania. Jadi itu majalah basket. Mm-mm. eh Sistemnya kayak ya kayak tabloid tapi bagus gitulah ya. Dia kayak halaman folio-folio gitu. Nah di sebuah episode mereka di sebuah apa salah satu yang nggak satu sih mungkin tiga ya edisi mereka itu ada ngebahas Euro 2000. Euro Oh, 2000 iya. betul. Terus di halaman tengahnya gitu loh. Jadi kayak bahas NBA, NBA tengahnya ada ada Euro 2000 kayak 4 halaman gitu. Terus ini apaan ya gitu. Wah, seru banget nih gitu. Terus waktu itu yang gue suka adalah Inzaghi. Oh, iya, Makanya iya, iya. Pippo Inzaghi. oke. Kayak Filippo Inzaghi main di mana? Juve, udah Juve gitu. Terus kan dulu pas bocah tuh kayak tiap liga harus ada gitu kan. Hmm. Terus gue nyari dulu gue punya majalah Champions League Don Balon keluar Don Balon. Hmm? Itu ditanya eh apa gua nyari gitu gue nyari kayak eh siapa yang ulang tahunnya kayak gue gitu yang sama persis namanya bocah kan gue mau suka Mm-mm. sama orang yang ulang tahun kayak gue gitu Bener-bener. gue Terus, Mas. cari-cari ternyata Rivaldo Oh, Rivaldo Rivaldo, iya. kira ya udah Barcelona gitu tapi Barcelonanya Hmm. tuh belum kayak sekarang ya maksudnya dulu tuh masih kalah sama La Coruña sama kayak Masih rada Valencia bapuk-bapuk lah gitu. Dapuk kipernya masih Bonano yang Waduh, main tahun masih berapa Vizier itu? gitu-gitu. Iya bahkan ya Kluivert lah, Patrick Kluivert, Mm-mm. terus Saviola gitu, si Frank de Boer gitu gitulah. Terus ya udah, terus ya karena gue suka, maksudnya gue suka attacking football, gue suka the way they play gitu. Ya di Inggris gue suka Arsenal dan karena gue juga nggak suka tim yang kayak dominan banget gitu loh. Jadi Hmm. sebenarnya kalau di Spanyol kan waktu itu kan Madrid kan, Madrid, Valencia, Iya. La Coruña. Kalau di Inggris tuh MU, maksudnya yang kayak kuat Hmm. banget lah, gue nggak pengen terlalu dominan gitu. Nah udah, terus gue tiga itu gue jalan terus tapi seiring perkembangan kan mencari jati diri kan kita kayaknya harus punya jati diri satu ya sebenarnya gitu, nggak bisa tiga. Betul. Nah pas juga gue, Inzaghi kan pindah ke Milan, terus gue Iya, kayak ya pindah ke gue harus Milan. baru, gue sempet suka Nedved, suka banget sama Nedved gitu. Terus habis itu Nedved
yang waktu kartu kuning di semifinal Champions League 2023 itu kan dia nggak bisa main Hmm. di final lawan Milan. Itu gue sedih Iya. banget gitu. Iya. Hmm. Nah, tapi waktu Juve Calciopoli, gue ngerasa ini tim nggak sesuai value gue gitu. Jadi Hmm. Iya, akhirnya iya. gue nggak bisa lah, maksud gue curang selama ini mau gini 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 gitu lah. Ya udah gue mulai meninggalkan Juve yang mana juga apa jam tayangnya kan udah mulai maksudnya bergeser gitu kan makin ke sini kan. Maksudnya Hmm. yang udah bukan dulu kan sempat prime time banget kan gitu. Betul. Terus tinggal dua Iya. Barcelona Arsenal. Bahkan di final 2006 ketika keduanya bertemu ya gue ngerasa oh Jerry final aja gitu. Karena Hmm. siapapun yang menang nggak masalah buat gue gitu. Walaupun Iya. kalau sekarang ya gue waktu itu pengennya Arsenal sih menang, soalnya lebih susah menang lagi. Iya. Itu Soalnya kan masih menang apa? lagi tuh habis itu kan. Iya, terakhir 2009 udah kali itu menang, dan 2011 kayaknya menang. udah nggak belum ada rekor untuk ke sana lagi ya, ke final lagi. Ya makanya. Makanya maksudnya kalau Barcelona kan setelah itu kan masih 2009 menang lawan MU, 11 lawan MU, Hmm. Hmm. 15 lawan Juve ya kan. Sama Ya. Philip tahun ini bisa juara lagi nih musim ini dengan squad kayak Hmm. gini dan jadi kayak ya apa ya maksudnya sayang banget waktu itu. Nah tapi lagi-lagi karena gue nggak suka apa ya tim yang dominan banget gitu ya. Hmm. Akhirnya gue memilih yang seru untuk diikuti, yang nggak tahu kapan menang kapan Gitu. kalah. Taunya nggak tahu kapan menang sampai sekarang. Ya, Gitu. Jadi ya, apa intinya kayaknya sebelum usia-usia segitu ya Bang Jar kayaknya emang lagi tren apa melawan kemapanan gitu. Jadi betul milih itu betul. yang nggak Iya, dominan gitu. Cari yang lagi melawan underdog gitu dunia. kan. Bener, lawan dunia gitu kan pengennya kan. Mm-mm. Dan apa namanya si si itu apa Arsenal itu waktu gue sukanya sebelum Invincible malah. Jadi sukanya Hmm. itu kayak musim sebelumnya karena mereka tuh alasannya bukan Invincible karena Arsenal adalah tim yang bisa semua pemainnya golin. Menurut gue itu atraktif banget. Coba lu sebut aja siapa. Oh. Ashley Cole golin. Lauren Etamayer bisa golin. Si Wah. siapa namanya? Gilberto Silva golin. Ya kan? Kolo Toure golin. Sol Campbell golin di final bahkan. Jadi kecuali Jens Lehmann ya atau David Simon waktu itu Hmm. gitu. Jadi semua itu bisa golin Parlour gitu-gitu. Jadi Hmm. gue suka karena ini tim atraktif banget lah Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Itu sih Tapi awalnya. alasannya tuh menarik ya soal melawan kemapanan itu sih. Emang kayaknya kalau ketika kita tuh lagi mencari jati diri tuh kayaknya ngikutin mainstream tuh dianggap aib gitu ya. Jadi daripada ngikutin Iya, aib gitu, justru. mending apa cari sesuatu yang ya itu tadi melawan kemapanan, kemudian apa anti mainstream, kemudian Ya, underdog kayak gitu. Jadinya betul. apa Bang Jar pegangnya Arsenal gitu kan. Ya sebuah alasan yang logis gitu. Ya, Oke, itu Mas sebenarnya. Vin, silakan langsung kita ke apa kita mau bahas soal fans nih. Ini menarik nih. Hmm. Oke, tadi tuh aku setuju ya bahwasannya kata Bang Jerry soal bagaimana kita mencintai klub itu seperti kita tuh ada di jati diri kita gitu. Soalnya berat memang kita tuh suka sebuah klub itu kalau terus kita ganti klub lain tuh udah kayak ganti KTP gitulah istilahnya. Udah Hmm. bener-bener ganti semua isi apa namanya tentang diri kita kayak gitu kan. Lu tau Oke gak Bang yang Jerry, Eric Cantona bilang? kenapa? Ya, Eric Cantona bilang, you can change your religion, you can change your wife, but you don't change your favorite team. Betul, Waduh, setuju banget. ekstrim sekali. Coba deh, lu lihat ya, ada Eric Cantona pernah ngomong gitu kalau nggak salah. Iya, yeah, yeah, yeah. Pernah, Eh pernah, 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 pernah. apa? Religion, wife, sama political view gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya Hmm. favorite team tuh nggak bisa sih, gitu. Oke, dan jujur ya Mas Jerry, biasanya kita itu jadi fans yang satu ngefans satu klub itu tuh kadang rasanya kita tuh kayak bucin tahu minggu. Ya, Nah, menurut Mas Jerry nih, gimana caranya tuh kita biar tetap waras kayak gitu, tapi tetap dukung nggak jadi kayak korban tiap hari pekan kan gitu. Menurut Bang cara Jerry waras, gimana? ini gue pernah melewati ini sebelumnya. Cara terwaras adalah menjaga ekspektasi. Itu udah paling bener. Karena Oke. karena susah gitu. Karena gue juga adalah orang yang sangat dipengaruhi mood kalau Arsenal main, ya. Atau Hmm. dampaknya itu bisa berdampak ke sekitar gue. Dalam hal ini pasangan gue, Oh, gitu. Cuma Hmm. sekarang sangat membaik.
kalau kata istri gue. karena karena gue udah bisa mulai ngontrol lah gitu, dan dia juga tahu cara Hmm. handle gue dulu tuh parah banget maksudnya, senggol bacok banget lah gitu. Tapi ya setelah gue pikir-pikir kan, apa ya, kendalinya tuh bukan di gue masalahnya gitu, maksudnya Hmm. kecuali misalnya gue yang main jelek gitu kan, kalau itu kan mereka gitu. Jadi Nah, akan agak, apa ya, agak konyol, agak ini juga sih kalau misalnya kita mempengaruhi orang sekeliling kita, ya terutama orang-orang yang kita sayang sebenarnya, karena tim kesayangan kita gitu. Hmm. Jadi sesuatu yang disayangin ini mempengaruhi orang yang disayang lainnya gitu kan, nggak enak juga. Jadi memang harus ekspektasi dijaga. Dan sebenarnya menurut gua dengan lo lebih mengenal tim lo dan tahu banyak tentang tim lo, itu akan membuat lo lebih bisa mengatur ekspektasi sih. Kayak masalahnya kenapa sih misalnya Arsenal kenapa nggak bisa menang? Kenapa nggak juara misalnya? Kenapa waktu itu misalnya kan? Ya karena emang mereka mau bayar utang stadion, makanya pemain jago dilepas gitu, bukan soal akademi, ya they need money gitu. Makanya pas Van Persie pindah juga kan, itu gue sih nggak, gimana ya, gue sedih, maksudnya gue ngerasa ya betrayed ya, karena kayak MU pindahnya sebenarnya bukan karena Hmm. Van Pindah Persie ke pindah, rival. pindah ke rival. Tapi kalau pindahnya ya make sense karena dia udah duduk kan sama sama fans, sorry, sama manajemen Arsenal, tapi emang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu loh, soal title contender and stuff gitu, karena emang Arsenal lagi mau nyari duit kayak gitu, yang penting masuk empat besar UCL terus gitu kan. Jadi nggak masalah gitu, gue lebih sakit hati kayak Ashley Cole gitu loh, diem-diem di hotel gitu. Iya. Gitu jadi ya, sebenarnya kalau kita tahu lebih banyak kan, kita tahu oh kenapa sih Arsenal nggak beli striker, kenapa sih Edu cabut dari Arsenal gitu. Jadi ya menurut gue itu akan membuat kita lebih, apa ya, legowo kali ya bahasanya. Iya. Menarik sih itu. oke, dan satu lagi nih Mas. Di kadang tuh Mas ya, di medsos tuh banyak banget yang suka bilang, ih lu plastik fans ya. Jadi plastik fans tuh kayak apa, suka banget ikut-ikutan lah. Istilahnya kayak karbitan gitu ya, plastik fans. Oke, oke. Cuma karena dia suka itu udah ganti klub lah. Tapi kadang kan orang punya alasan pribadi ya soal kenapa dia ganti klub kayak gitu kan. Nah, menurut Ya. Mas Jerry, kapan sih seorang tuh layak dibilang plastik fans tuh kayak gimana? Ya menurut gue sih sebenarnya, kapan seorang dibilang plastic fans ya? Jadi kan ini berarti arah lo tuh glory hunter gitu ya. Kalau misalnya jago, dia pindah gitu. Pindah. Oke. Sebenarnya kalau menurut gua, semua orang itu glory hunter. Jadi itu Hmm. tergantung zamannya aja sih. Kayak temen gue baru suka bola waktu Hmm. Gareth Bale eh, apa, ngayam-ayamin Maicon dan lagi jago banget waktu itu gitu. Terus dia fans Spurs, kayak lu gak nyesel bro gitu. Tapi di momen itu kan Spurs jago banget kan, dan dia baru suka bola Iya. dan dia lihat dan dia Bener, 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 bener. jago, ya ya wajar gitu. Kalau sekarang ada Hmm. banyak yang dibilang bocil-bocil gitu ya, atau anak-anak TikTok apa segala macam suka itu City kalau nggak Madrid, ya mereka Iya. Eh, jago gimana gitu. Tapi toh iya. ketika mereka udah jadi fans City pun, ketika City musim ini kayak gitu, ya udah kan mereka udah bilang mereka fans City gitu kan. Hmm. Dan sebenarnya yang bikin kita kesel sebenarnya bukan karena mereka suka City atau mereka suka Madrid atau mereka suka Bayern atau siapa yang kuat lah, Barcelona gitu ya. Tapi yang bikin kita Hmm. sebel adalah karena mereka baru suka tapi bacot kan gitu ya. Hmm. Berarti kan kalau mereka suka tim apa aja nggak ngaruh sama kita kan. Kalau misalnya ada orang Benar. politik fans tuh, ya kan. Ini kan membuat, Hmm. kan lu tadi bilang medsos, berarti kan lu resah kan. Ketika soal keresahan, berarti kan gara-gara mereka rese aja kan. Bukan karena mereka Hmm. dukung tim apa. Karena Benar-benar. ada banyak juga orang yang apa, misalnya yang normal fans apa, misalnya Liverpool, Arsenal gitu, yang sebenarnya Hmm. kurang gitu, Arsenal, jadi nggak bisa sombongin gelar gitu ya. Tapi kan banyak juga Hmm. fans Arsenal yang nyebelin kan. Hmm. Jadi ya, ya kita BTW kita lebih contoh fans Arsenal yang lumayan kardus banyak kok Bang. banyak betul. Dan maksudnya apakah, masalahnya adalah yang gue selalu suka ngomong juga bahkan di box to box ya, adalah gue tuh kurang suka tuh culture generalisasinya sih. Generalisirnya Hmm. kayak, ah fans Arsenal begini gitu. Loh, gue nggak mewakili fans Arsenal yang lain gitu maksudnya. Hmm. Kalau Bang, itu misalnya sama lu juga bilang nggak apa Bang? Kayak ini Bang, kayak kasus fans Liverpool yang aing apa yang itu, Hmm. betul. Yang apa, aing tanya ya, aing tanya. Ya ini Aing kan tanya. tinggal, lo orang fans Liverpool ah gitu banget, lu nggak segitunya kali gue gitu kan. Tapi Hmm. kan ah fans Liverpool begini gitu kan. Jadi Hmm. menurut gua nggak seimbang lah, nggak balance lah buat buat
Hmm. disamain karena bagi gue ya fans Arsenal katanya sombong. Gue nggak pernah sombong gila. Maksudnya Mau gue nggak nyombongin pernah apa yakin gitu sih kan? juara gitu maksudnya. Belum pernah, belum pernah ya. Gue belum pernah yakin paling enggak gitu. Jadi kalau Premier League ya gue selalu bilang kan kayak di box to box gue suka bilang gue pede kalau lawan tim gede lawan siapapun gue pede siapapun siapapun. Hmm. Maksud di liga ya. Tapi Hmm. kalau soal juara ini hal lain hal karena Arsenal kalahnya nggak akan sama tim gede gitu. Dan itu Betul, masih betul. terbukti bertahun-tahun gitu. Iya Bang. Kayak Aston contoh Bang, Villa mungkin sama salah satu Fulham. yang saya cukup soroti itu musim 2022-23 waktu compete sama City itu. Kan udah di pucuk tuh. Terus habis itu seri 3 kali tuh. West Ham, Southampton, sama Liverpool apa ya kalau nggak salah. Nah itu habis itu setelah itu kan game week berapa tuh kan ketemu Sama City tuh. Soton, Nah di Soton, situ. Southampton. Oh ya Southampton. Southampton. Southampton, terus apa West Ham sama apa lagi satu lupa gitu kan. Nah, terus abis itu ketemu City dan gongnya di situ gitu. Akhirnya kemudian pupuslah harapan fans Arsenal untuk juara gitu kan. Hmm. Nah itu juga perlu dipertanyakan tuh. Maksud gue gini, eh kok bisa? Kalau lu maksud tahu tim lo gitu ya, mengikutin banget, Hmm. kok bisa di musim itu merasa mau juara gitu? 2002, 2003. Karena itu overachieve banget, overachieve banget. Orang Kan target di top 4 pucuk, kok. Bang. Ya exactly. Tapi kan maksudnya kalau ngelihat permainannya, kalau ngelihat kedalamannya gitu maksudnya. Nggak ada Saliba Hmm. selesai. Iya sih, Itu kan terbukti kan benar-benar ketika benar. nggak ada Saliba tuh langsung ada Selesai, selesai. declining banget gitu. Nah, kalau di musim lalu yang dekat, yang hampir banget juara sampai pekan terakhir kayak gitu, Mm-mm. itu adalah karena pemain kuncinya itu fit. Basically gitu. Coba deh Mm-mm. Saliba, eh, mungkin Gabriel belum terlalu ini, Saliba, Odegaard, sama Saka, sama Declan Rice. Empat aja Hmm. tuh per posisi tuh empat. Kalau ini tumbang dua aja, tumbang lah dua aja nggak usah empat, mati pasti Selesai. Arsenal musim lalu. Selesai. Maksudnya boleh nggak sih lebih ke nggak akan compete sampai pekan terakhir karena itu yang Hmm. terjadi di musim ini, kan. Gitu. Maksudnya ya gue nggak mau bilang nggak beruntung atau segala macam ya terserah ntar dikiranya alasan ya. Cuma kan ada tabelnya tuh bisa kelihatan tuh Hmm. kan yang squad cedera Hmm. segala macam. Liverpool cedera juga iya betul. Coba mau salah cedera bisa jadi hasilnya beda. Kemarin kemarin udah kelihatan tuh. Iya mau salah sama kalau musim ini kalau menurut gue Gravenberch nih ya Gravenberch ya, ini ya, juga ya. main Hmm. krusial banget menurut gue ya orang nggak ada Konate juga lumayan goyang kok di belakang waktu itu kan Konate bagus banget musim Hmm. ini ya gitu Iya, jadi iya, iya. tapi apakah Liverpool apa maksudnya beruntung atau segala enggak emang pantas juara menurut gue maksudnya pantas karena ada momen-momen di mana mereka tuh bisa tetap gimana ya gue fans Arsenal nih gue masih bisa ngerasa Hmm. Liverpool kayak bakal menang deh walaupun ketinggalan ngerti nggak lo Hmm. Iya, ketinggalan iya, satu iya, nol iya. on Soton misalnya Dan itu terjadi beberapa kali. berapa kali gitu dan gue aja bukan fans Liverpool gue yakin Liverpool menang ngerti gak sih jadi kayak Hmm. Iya. emang udah waktunya tapi apakah Liverpool sensasional banget menurut gue enggak emang di musim Mm-mm. ini ya banyak klub yang di Premier League ya emang lagi nggak oke aja sih secara umum ya secara umum Iya. tapi Liverpool yang paling better nggak oke-nya dibanding yang lain Hmm. gitu Hmm. itu sih Iya, menurut iya. gue jadi Arsenal juga kepleset sendiri jadi kayak Liverpool kalah lawan Fulham ya Arsenal juga bisa menang gitu lawan Everton Law- jadi ya udah maksudnya Lawan gue Everton sih mah ya wajar kali Bang, apalagi lawannya kan David Moyes gitu kan. nggak maksudnya kan si Liverpool menang juga 1-0 kan Iya, itu loh maksudnya betul. ya Bang sama 1-0 sama sesama kan beda kan hasilnya nah Liverpool Betul. 3 poin, satu somehow poin. they can squeeze the result gitu aja sih apakah ada Mm-mm. peluang Everton seri sama Liverpool ya ada banget kan tapi entah gimana they can squeeze the result that's the difference menurut gue gue Oke, kan sangat oke. kaget sih kalau Liverpool kepleset terus terus Arsenal juara ya karena kalaupun Liverpool kepleset kayak kemarin lawan Fulham Arsenal juga nggak akan sabu bersih percaya sama gue. Hmm. Tapi kalau misalkan skenario itu apa, walaupun too good to be true itu kemudian kejadian gimana, Bang? Ya I will be very surprised and I will say Oh. sorry karena maksudnya gue udah Eh, terbiasa. ada proudnya nggak kira-kira nanti? Ya pasti pastilah kaget orang kaget Hmm. bangga kan tetap kalau orang kaget Iya tetap sih. bangga kan gitu makanya Tapi ada kan nanti kan misalnya gue dia nyakin tuh Bang, dia nyakin, diledekin apa? Wah, dasar modal tim lain kepleset gitu. Iya, ya apa sering ya nggak ditanya apa-apa kok. tapi kan challenge di tangan gue sih
apa ya, mungkin apa ya, udah makin ini kali menua. Jadi gue Iya, udah terlalu offended sih sama sama ya kayak be gituan wise, sebenarnya. be Kecuali wise. ya, kecuali pas ini ya, kalau timnya tolol lagi jelek, terus oh, apa ya, gue kadang diserang juga. Nah kadang gue suka kepancing juga jujur gitu di Twitter Iya, ya. ya Twitter tuh entah ngaco Twitter banget entah ya, IG komennya suka sih. sembar. Iya, kalau IG gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kenal. Iya. Iya. Kalau mau tahu seberapa barbarnya Bang Jerry, silakan follow apa Twitternya Bang Jerry gitu. Karena saya sendiri ngelus dada gitu yang ngeliat Twitternya Bang Jerry. Jadi Bang Jerry itu aku masukin ke daftar aku tahu dari Arsenal kayak gitu sering banget Bang Jerry itu Apa? kena goreng. Soalnya Twitternya Bang Jerry itu aku masukin ke dalam dalam ini dalam daftar aku yang buat timeline Arsenal doang kayak gitu. Nah itu ya sering banget tuh Oh lihat Bang gitu. Jerry itu kalau habis lagi match Arsenal kayak gitu tuh nge-tweet 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 kan kayak gitu terus kayak ih, apa namanya yang komentar gitu juga kadang tak balesin kayak gitu. Gue bilang, Jadi seru aja gitu baru gue ngeliat. bilang kayak, oh, kayaknya Arteta emang ngelepas nih Premier League gitu. Maksud gue adalah Hmm. fokusnya di Champions League. Makanya Martinelli, Ya, Timber sama Odegaard gak starting 11 gitu kan. Terus dibilangnya Hmm. ngelepas Premier League emang kapan megangnya? Astaga. Udah gak gue balas lagi, udah terserah. Absolute cinema. Absolut sih Rema, maksud gue ya, ngerti gak sih maksud gue tuh itu, tapi mereka nangkapnya salah, ya Iya. udahlah mau gimana. Karena kan gue waktu itu Iya. ada fight gitu lah, jadi gue nggak bisa klarifikasi, ya, tapi udah rame. Udahlah. Hmm. Oke, jadi Bang Jar tadi kan kita udah bahas soal fans ya. Nah, ini saya tuh mau bahas something spesifik soal Premier League. Ya, Nah, oke. Premier League ini kan sekarang jadi apa namanya the best league gitu ya. Maksudnya bukan the best ya. Apa nyebutnya ya? Intinya liga yang paling disorot sekarang lah gitu kan. At least The best, dibanding the La best. Liga, Say it's the dibanding best. dibanding Serie A, dibanding Bundesliga gitu kan. Yang bikin dia terbaik apa, Bang? Yang bikin apa? Yang bikin dia terbaik. Yang bikin dia terbaik adalah mereka mengerti betul cara jualan, ya. Mereka mengerti Marketing. betul marketing, tahu marketnya di mana, ya, market Mm-mm. terbesarnya terutama. Karena Mm-mm. kita semua tahu sebenarnya gitu ya, bahwa Mm-mm. market terbesar jelas bukan di negara mereka sendiri, tapi di Asia. Jadi Mm-mm. mengubah jam jadi begitu bersahabat untuk orang Asia itu, terutama Asia Tenggara, itu Mm-mm. sangat ngaruh banget gitu buat Premier Betul. League. Walaupun di Jadi sananya trik banget ya, Bang. di sini trik banget, dan bahkan di Arab aja kemarin Arsenal main itu setengah tiga sore kalau di sana ya. Karena kan Hmm, bedanya 4 jam ya, 4 jam dari Indonesia iya. gitu. Jadi ya pokoknya mereka juga habitnya jadi kayak gitu. Jadi pertandingan juga kayak jam 5 gitu ya, walaupun big match, Hmm. bukannya kayak malam. Jadi bisa disesuaikan sama kita, dan mereka yang adjust sama habitnya gitu, habit baru nonton bolanya. Dan mereka juga menurut gue melakukan marketing yang sangat-sangat keren banget Hmm. dengan cara fantasi Premier League. Menurut gue itu Oh, brilian banget. FPL, yeah. Itu brilian banget. Karena itu adalah cara termudah bagi mereka Hmm. untuk membuat orang-orang nonton game-game yang bukan tim mereka suka gitu. Termasuk Hmm. tim kecil, termasuk mereka berharap bahwa pemain dari tim kecil mereka atau bahkan pemain dari tim rival orang tersebut itu Hmm. bisa golin, bisa clean sheet. Itu kan gila, men. Iya, karena nyumbang poin kan. Bisa. Iya, kok bisa lo berharap sama game lain gitu kan? Lo kalau Hmm. misalnya tim lu nggak main, terus lo nonton tim yang ada pemain lu nya, lu bisa Hmm. berharap misalnya eh, tim lu misalnya Arsenal, gue Arsenal nih. Habis itu Arsenal misalnya lawan Liverpool. Hmm. Terus kok bisa gue pasang salah? Kok bisa gue Hmm. kaptenin salah? Hmm. Sehingga orang kalau Iya. misalnya Arsenal kebobolan, gue nggak terlalu sedih karena salah, paling nggak poinnya banyak gitu, ya Hmm. kan? Ini kan aneh gitu, ini gila menurut gue. Hmm. Kok bisa? Hmm. Jadinya orang ya udah deh, oh ntar Isak sama apa, Newcastle sama Arsenal nih, gue pasang Isak deh. Jadi kalau kalau Hmm. misalnya Isak nggak bisa golin, Newcastle nggak bisa golin, gue senang karena Arsenal. Tapi kalau misalnya Isak malah golin, gue senang karena FPL gue. Kok bisa Hmm. gitu? Paling nggak ada pelipur Iya. laranya gitu. Itu kan gila ya. Iya. Dan kita jadi Iya nonton sih. tim-tim kayak apa ya, Brighton, kita nonton misalnya Leicester, nggak sih, Leicester nggak ada orangnya. Wolves misalnya, Wolves. Orang Wolves, punya oh iya Kunya, Wolves. orang Hudson, orang punya Ed Nuri.
kok bisa kita nonton Wolves gitu tuh keren Mm-mm. menurut gue. Benar, 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 benar. Itu Atau sih nonton dua Spurs. hal yang Tapi Bang kalau Jerry fans misalnya Arsenal ya. siapa yang layak masuk dari Spurs ya? Mungkin Madison Itu Berval. gitu. Di FPL emang poinnya banyak. Nggak tahu, Ding. Saya udah lama nggak main FPL saya. Nah, itu dia. Kan kalau FPL Hmm. kan bukan cuma yang mainnya bagus kan, yang mainnya bagus pun banyak. Hmm. Maksudnya Iya. yang misalnya aspek defensifnya bagus juga banyak kan. Cuma kan yang kita Hmm. incer adalah yang ada poinnya gitu. Jadi Hmm. ya menurut gue sih itu brilian ya. Iya. Atau jangan-jangan fans MU tuh pelipur laranya adalah main FPL. Bisa jadi, bisa jadi. Karena gue pun begitu kok. Kalau misalnya lagi jelek lawan Everton, tapi gue lihat misalnya siapa yang bagus gitu kayak, oh Hmm. si Mateta sama Munos golin, coba lu bayangin. Jadi gue lebih peduli hasil Peles akhirnya dibanding Arsenal. Iya. Luar Karena Arsenal yang biasa. nyebelin, gue geser gitu. Hmm. Bahkan Tapi Arsenal Bang Jar, Women yang gue nggak, gimana? Arsenal Women gue ikut libur apa ngikutin juga soalnya. Itu kan lebih banyak dibanding Oh. Arsenal Men ya. Walaupun yang nggak Hmm. juara juga sih. Cuma paling nggak ada piala lah tahun lalu. Hmm. Ada piala walaupun ya begitu. Cup, ya. Chelsea paling jago cewek. Betul, 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 betul sekali. Itu Gue suka ini pelipur Guru Rayton. laranya fans Chelsea itu. Itu pelipur laranya fans Chelsea di era kegelapannya Todd Boehly sama Ekbali itu. Gue suka itu Guru Rayton namanya sama Bjorn kalau Chelsea. Hmm. Orang Swedia Saya back. paling ya template sih Samker gitu kan. Cuma kan Samker Anchor. lagi cedera kan dia. Nggak tahu sekarang udah main lagi apa enggak ya. Kayak gitu. Tapi Bang Jar, kira-kira apakah liga lain bisa menyamai pamornya IPL? Atau setidaknya mendekati? Bisa Liga 1. Waduh, waduh, nggak, bang, bang, jangan ke sana bang, jangan ke sana bang, kita nggak mau ada urusan bang, jangan bang, tolong bang. Enggak kan pamor kan? Kalau pamor kan Iya, Indonesia berarti pertanyaan lo. Bisa aja dong. Gitu iya kalau sih. mereka berbenah gitu kan. Sebenarnya bisa aja gitu. Tata keras terus ya apa ya smooth kalau smooth gitu kan. Kalau sekarang kan lagi Hmm. nggak smooth nih, lagi rame tuh yang peringkat 2 tim peringkat 2 atau peringkat 3 tuh gitu. Waduh, Jadi waduh, bang, jangan, apa, ya kita tahu arahnya kemana bang, tapi ya, kita nih masih UMKM bang, abang mah enak iya punya iya masalah saya. bisa dikat, bisa dikat gila. Oh iya, Kalau kan juga kan iya, gue nggak bilang liga mana kan? Peringkat 2 Liga iya. Inggris Arsenal tuh kan rame. Oh ya, nyapunya bersih sekali. Betul. Jadi gimana saya apakah bisa menyanyi bisa cuma ya itulah menurut gua competitiveness level sih yang membuat Premier League seru Hmm. makanya gue yakin banget mereka tuh senang-senang aja kalau Forest, Bournemouth atau siapa Aston Villa gitu ya itu bisa Hmm. bersaing di top 4 atau bahkan top 3 gue rasa Hmm. karena ya justru malah makin memperjelas bahwa mereka tuh kompetitif dan seru banget gitu Hmm. makanya Dan emang kalau secara peta kekuatan tuh nggak jomplang bang, nggak kayak Serie A iya yang apa topnya kan cuma Milan, Juve, Napoli, Inter atau eh, Atalanta musim ini kali-kali Milan sama gitu. Juve nggak terlalu top. Di Ya musim ini gimana Milan ya? sama Juve. Napoli, Inter, Atalanta mungkin. Ya ini kan klasiknya bang, klasiknya. Kalau sekarang emang Klasiknya. sedang tidak top. Ya kalau kalau klasik juga Man United juga jago kan sebenarnya ya. Iya, Sama Spurs. iya. Untung bukan fans MU. Gitu. Jadi La Liga juga ini ya. Dan menurut gue ini sih yang menurut gue juga ngaruh ke itunya adalah Hmm, kebijakan mereka untuk membagi sama rata hak siarnya. betul, Jadi itu betul. nggak dilakuin liga lain. Jadi kalau misalnya La Liga ya, La Liga kan bagus kan sebenarnya. Dan ada banyak Hmm. tim-tim kejutan juga sebenarnya loh kalau diperhatiin gitu. Iya, Maksudnya Girona, lawan lah, Villarreal, ya, Bilbao. yang lawan lah. Nah, itu kayak duit buat Madrid Mm-mm. itu sama Barcelona itu memang jauh banget. Mungkin Madrid, Barcelona, ini Atleti, terus ini tim lain, jauh banget. Kalau Premier League Hmm. itu sama semuanya. Hmm. Sehingga apa ada implikasinya? Implikasinya adalah ketika kita dapat hak siar yang sama, pemasukan yang sama, kita bisa compete paling tidak at least kita bisa compete walaupun tetap tidak sebanyak misalnya City atau Newcastle ya. Tapi kita tetap bisa compete nih tim-tim bawah gitu. Mm-mm.
Tim-tim bawah bisa paling nggak ngedatengin pemain yang sebenarnya bisa ngaruh ke permainan mereka juga Hmm. gitu loh. Karena dapat hak Nah yang itu sama. akan sangat iya itu akan sangat penting banget gitu untuk mereka. Hmm. Dan ya emang Hmm. dibikin kayak gitu sih Premier League makanya jadi seru. Oke, oke, oke. Oke, nah sekarang kita mau ke subjek yang menurut saya, nah ini kerjaannya Mas Kevin nih. Silakan Mas Kevin. Kita mau bahas dikit soal Arsenal. Tapi tadi kayaknya udah sedikit disentil. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja mungkin. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sebenarnya. Apakah menurut Bang Jerry itu Mikel Arteta selalu head coach masih lagi dipertahankan gak nih? Yang gimana ya apa namanya di EPL sekarang tuh ya di EPL sekarang itu ya dari beberapa tahun kemarin tuh sering banget kita itu dapat dapat momen hampir nih Bang sebenarnya. Dapat momen hampir cuma hampir-hampir doang. Sedangkan ya pemain yang kita beli itu kan ya jelas-jelas kayak Declan Rice itu ya over ya 100 juta gitu kan dan juga nanti belum lagi banyak pemain-pemain yang bakal datang juga tentu termahal. Nah, menurut Bang Jerry nih, ini kan Arsenal tuh selalu dapat momen hampir dan juga ya hampir-hampir dua nggak juara. Nah, menurut menurut Bang Jerry itu Arsenal itu ya apa Mikel Arteta itu mesti lagi dipertahankan atau hashtag Arteta out. Menurut Bang Jerry gimana? Oke, oke. Ini menurut gue pribadi tidak mewakili jawaban fans Hmm. Arsenal lain ya. Oke, oke, Ini oke, 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 I have gitu. my own word aja. Ya. Jadi gua nggak mau menggeneralisir. Oke, menurut gua Mikel Arteta adalah pelatih yang jago, yang bagus untuk membangun tim, bukan untuk Hmm. memenangkan liga. Oke. Jadi kita bisa lihat banyak orang bilang coba lu lihat berkaca Arteta ngebawa Arsenal kayak gimana. Coba era sebelum Arteta kayak gimana Arsenal gitu. Bahkan ke top 4 aja struggle. Sekarang on the way hat trick runner up. Jadi itu menurut gua eh, sepakat menurut gua benar ya. Jadi menurut menurut gua maksudnya itu valid gitu ya bahwa memang Arteta membawa Arsenal untuk bisa compete paling tidak ya. Compete secara konsisten itu susah loh. Compete jadi runner up juga susah sebenarnya. Harus diakuin. Hmm. Mana tim mana yang bisa 3 musim compete runner up. Apakah itu hal yang Berturut-turut. lu mau over pride bang? Ya terserah. Over proud terserah. Tapi paling tidak itu Hmm. adalah hasil itu adalah informasi kan bahwa dia Iya. sebenarnya bisa compete. Tapi untuk memenangkan liga ini beda hal gitu. Kalau untuk memenangkan liga yang panjang, yang melelahkan itu dibutuhkan hal-hal yang banyak berporos pada decision making. Dan gua rasa Hmm. Hmm. Arteta belum sampai situ. Decision Ya. making tuh berarti Misalnya hal-hal yang hal-hal yang perintilan dong, kayak misalkan pergantian pemain ke, mau banyak masukin siapa kayak gitu-gitu. bisa perintil bisa besar gitu. Besar misalnya kebijakan transfer, terus mau Iya. bangun timnya mana ke arah mana. Terus kalau ya perintilan baru tadi lu bilang misalnya perintilan seinjil liga ya. Gimana misalnya uh, in-game adjustment. In-game Hmm. adjustment bukan cuma soal pergantian loh, tapi juga bagaimana approach dia melihat state of the game-nya. Jadi, Hmm. oh state of the game begini, gue harus begini gitu. Itu kan bisa dilihat sama seorang pelatih kan, gitu. Iya. Nah, terus kalau hubungan pemain, no complain lah. Dia oke banget. Jadi pasang badan buat pemain, pasang buat manajemen. Dan uh, menurut gua dia juga bisa bisa punya apa ya? Sebenarnya prinsip gitu sih yang gue suka. Hmm. Sebenarnya jadi gini, kalau lu perhatiin Arsenal itu dibangun backbone itu emang pemain muda. Salah satu statementnya itu ketika Bukayo Saka dikasih nomor 7, Smith Rowe dikasih nomor 10. Itu adalah Oh. sebuah momen di mana oke Arsenal kita akan bangun dari pemain muda. Itu tuh sebuah kebijakan ya. Itu sebuah policy Hmm. yang terjadi di mereka tanpa mereka ngomong itu that's a statement. That was a statement. Karena sebelum itu kan katanya you cannot win anything with kids katanya ya kan. Lo kalau pemain muda susah. Oke, kita akan pakai pemain berpengalaman. Jadi ada sekitar 1 sampai 2 musim awal Arteta di mana dia ngebangunnya itu dengan pemain pengalaman yang sebenarnya mungkin sudah habis. Willian, David Luiz, Lee Steiner coba masuk ini random banget nih. Ya. Atau pemain-pemain lain yang sebenarnya dalam tanda kutip cukup senior lah. Tapi ternyata nggak bisa juga memberi dampak positif. Nah makanya udah kita geser deh ke pemain muda. Jadi kalau orang bilang ya Arsenal prosesnya lama, betul. Tapi proses proses Arteta di pemain muda ini, di sistem muda ini baru musim ketiga loh.
Hmm. dengan kebijakan ini ya gitu. Tapi di era sekarang yang tadi gue bilang ya emang karena sosmed, exposure-nya gila-gilaan, kalau kalah dibantai segala macam. Jadi Hmm. ada ekspektasi yang dimainkan di sini kan. Ada Hmm. narasi yang dibikin sama media. Kan lebih mudah dong media kalau ngasih gelar Arsenal bottled gitu ya. Hmm. Apa uh, terus misalnya apa? City di label 115 gitu terus. Terus Hmm. Chelsea Iya. mainnya banyak. Itu kan Iya, benar benar bukan benar media benar. kan? Iya kan? Benar, benar. Padahal Iya. kalau tanya Enzo Maresca kan dia bilang saya akan bekerja dengan 23 pemain kok gitu. Sebenarnya kalau Hmm. misalnya bilang banyak ya, kalau hitung-hitungan banyak banyak kali tim yang banyak juga karena minjem pemain dan juga akademinya ada. Hmm. Berarti Iya, jalan iya. gitu kan akademinya. Sebenarnya banyak juga dong. Cuma orang nggak ngitungin aja totalnya berapa Hmm. yang nggak aktif bermain ya, nggak aktif sama mereka gitu. Lo nggak Hmm. bisa dong ngitung semua orang yang latihan. Orang kadang misalnya dulu gue inget David Beckham aja Hmm. latihan sama Arsenal atau Hmm. apa misalnya Jack Wilshere nggak punya klub latihan itu nggak bisa dihitung jadi pemain dong gitu kan. Nah kayak Hmm. gitulah. Adalah ada banyak kendali-kendali dari narasi yang diciptakan oleh media juga. Tapi sebenarnya em, ya kalau pertanyaan lo Arteta masih layak atau nggak dipertahankan, baik lagi kita ngomongin soal ekspektasi. Layak Oh. nggak layak? Itu kan berarti kaitannya sama kita tuh pengen ada ada hal terjadi seperti yang kita pengen. Kalau kita bilang nggak layak, kita Hmm. pengennya dia out, bener nggak? Sama dengan out. Hmm. Kalau kita pengen layak, dia stay. Kenyataannya kita realistis aja. Arteta nggak bakal keluar apapun hasilnya. Karena mau gimana pun, Arteta itu seperti Wenger era awal-awal tuh, waktu awal pergantian itu. Hmm. Arsenal, oh sorry, Wenger tuh dititipin buat Arsenal bisa bayar utang Emirates, tapi tetap bisa masuk Champions League. Jadi targetnya yang bukan juara. Jadi wajar kalau pemain cabut, karena targetnya waktu itu bukan juara, ngerti nggak lo? Oh, Tapi Hmm. bener-bener. ekonominya muter, ekonominya jalan kayak ya udah tim Terus. sebagai tim pemasukan aman kan? Kan Wenger Betul. dibilang Banget. ekonom kan dari. Tapi kan yang dibutuhkan itu orang bangun stadion kok gitu maksudnya. Kayak gimana Hmm. sih logikanya gitu kayak emang nyari duit. Tapi kan Hmm. oh jadi fans Arsenal tuh kayak fans ya, misalnya Arsenal ya, gue ngomongin Arsenal kayak gimana sih nggak bisa compete. Nah kalau kita tahu lebih tadi gue bilang kalau kita tahu lebih dalam apa yang terjadi dalamnya, ya emang nggak bisa gitu. Kayak misalnya sekarang kita mau ngomong Arteta out sampai keluar busa, dia nggak bakal out percaya sama gue. Nggak juara pun nggak bakal out karena dia dia di situasi sulit ini dia nggak backup manajemen banget ya. Kenapa Arsenal nggak beli striker? Itu dia Jadi berapa tahun cuma bumper, di Bang. Jadi bumper. jadi bumper betul betul jadi bumper lu pengen jadi bumper manajemen jadi bumper apa bumpernya apa namanya eh, pemain kalau mainnya nggak sesuai ekspektasi jadi ini dia ngelindungin kayak gini mah masih aman banget posisinya. Nah, untuk apa kita capek-capek teriak-teriak Arteta out? Toh kenyataan nggak bakal out gitu loh maksudnya. Iya kan? Jadi mendingan ya udah kita kita bersyukur dengan apa yang ada ya kita suarakan Artetanya ada tapi apa nih yang lu mau striker. Nah, udah pusing strikernya aja. Jadi kebijakannya bukan orangnya. Dan masalahnya ada lagi nih. Ini gue nggak tahu ya, Kevin bisa jawab atau enggak, tapi gue banyak banget ya. Sekali lagi gue bilang banyak banget nanya orang, termasuk gue tanya adalah content creator luar. Jadi kemarin gue ketemu sama orang-orang di UK. Jadi mereka tuh ada namanya Ghost Front 3, kalau tahu di YouTube. Itu yang suka main games gitulah, itu jadi inspirasi juga buat ya, YouTube gue Tekal Bebas. Ada juga Bara Brava, ada juga yang dulu dia banyak bantuin SDS. Pokoknya channel-channel Inggris luar lah, channel-channel luar yang di Inggris ya. Hmm. Dia bilang fans Arsenal. Terus gue interview gitu kan. Terus gue bikin konten namanya What do you want to say to atau What do you want to say about. Tapi nggak gue kasih tahu, jadi surprise. Misalnya Kevin, What do you want to say about Odegaard? Nah, lu harus ngomong tentang Odegaard, perasaan lu kayak gimana tentang dia gitu. Oh. Nah, gue nanya kayak gitu ke dia, Mikel Arteta. Terus dia sama kayak pack your bags, tinggalin lah segala macem gitu. Ya. Terus gue nanya, so who's the solution? Mau siapa? Hmm. Gitu. Gue Yang siapa ngomong ya? gitu. Coba gue tanya Kevin deh, gue tanya semua yang teriak Arteta out di Twitter, di sosmed. Coba siapa yang realistis? Lu mau ganti Arteta, digantinya sama siapa? Coba. Gak akan dijawab. Hmm. Kalaupun dijawab nggak realistis, coba. Gitu. Nah, sekarang kalau kalau gini, kenapa gue kesel banget soal striker? Karena jawabannya jelas. Gyökeres, Isak, jelas. Jelas. Tinggal Oh masalahnya iya. mau ngeluarin duit apa enggak. Kenapa Iya. gue nggak terlalu bacot kemarin di
winter transfer karena gue tahu nggak mungkin tim Arsenal ngeluarin duit splashing money jebret di winter. Iya, karena Tim Arsenal mana? bukan Chelsea. Exactly. Chelsea pun apakah Chelsea splashing money di winter? Nggak selalu. Iya. Kecuali summer ya. Kita ngomongin Mudrik, Mudrik windownya. kemarin tuh jatuhnya kecelakaan, Bang. Iya, exactly. Maksud gua kita ngomongin ininya lah, secara umum lah. Kalau cuma Hmm. satu dua kali ya, ya itu kan itu hal ini ya. Cuma pasti kan ada mikir kan. Sekarang daripada misalnya ngeluarin duit yang lebih gede. Sekarang gini deh, semua orang tahu Arsenal butuh striker. Semua tim yang diincar itu akan naikin harga dong. Ngerti nggak lo? Hmm. Posisinya tuh nggak oke buat Arsenal. Jadi kan Arsenal mikir, kalau kita beli striker kita splashing money tapi nggak juara juga. Atau gimana ya? Mending kita ntar aja pas summer kita juga bisa lihat situasinya kayak gimana, kita nggak panik buying, nggak impulsif, ngerti nggak? Itu kan udah dipikirin dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi yang jadi evaluasi. Makanya gue nggak teriak-teriak soal itu ya, gue sebel aja, cuma ya udah gue tahu lah nggak akan beli gitu. Sama aja kayak Hmm. pelatih gitu, orang ngomong siapa, lu tau gak sih jawaban jawaban orang itu yang di Inggris ya, dia Inggris loh yang lebih tahu hal ya, yang lebih tahu situasinya, lebih sering ke stadion. Dia bilang, siapa ya, siapa, bingung-bingung, akhirnya dia bilang ya mungkin Wenger masuk lagi. Coba Wenger masuk lagi, gimana sih tuh, lu ketawa kan, Vin? Kayak karena bingung. Coba gue tanya kalau lu, coba misalnya, Vin, siapa menurut lo pelatih Arsenal kalau bukan Arteta? Dia bilang Iya, Emery. kalau Si orang itu bilang Emery atau enggak Wenger. terus Gimana Emery sih orang? Ya, cuma jangan sampai cuma gue paham poinnya gini. Gue paham poinnya gini. Dia bilang ke gue bahwa kalau Emery dapat fasilitas, dapat duit sebanyak yang Arteta dapat, Emery akan lebih bagus. Bisa jadi. Tapi jangan lupa, ada banyak pelatih yang bagus karena dia pressure-nya nggak setinggi itu. Ada banyak pelatih Hmm. yang mainnya Setuju, setuju, bagus, setuju. bisa ofensif, karena pressure-nya nggak setinggi itu. Pressure itu dari mana? Dari media, dari fans. Ya kan? Emery pernah di Arsenal di final kalah. Kok dia di Sevilla menang terus, lawan di Arsenal kalah? Orang gue udah pede banget menang. Hmm. Emery, bahkan ketika dicabut dari Arsenal di ke Villarreal, masih menang lagi, lu bayangin. Berarti kan yang Benar, benar, masalah benar. kan Arsenalnya gitu. Kita nggak cuma ngomongin Arsenal, kita ngomongin Chelsea, kita ngomongin MU, banyak tim. Kita ngomongin Liverpool, gitu loh. City, Ya, siapapun lah. intinya kalau udah di klub besar tuh tekanannya lain lah. Iyalah, sekarang siapa? Iraola masuk Arsenal, apakah langsung memberikan solusi? Enggak juga. Iya kan? Hmm. Misalnya Nuno Espirito Santo masuk United, Waduh, masuk siapa? Chelsea. waduh, jangan bang, jangan bang. Iya kan? Tapi kan bagus kan? Vivo Forest Hmm. itu bagus banget. Iya kan? Tapi ketika kalau di Spurs mah semuanya jelek ya. Maksudnya nggak sempet banter gitu. Jadi ya itulah. Siapa coba? Lu pada teriak-teriak Arsenal tahu ngapain sih gitu sebenarnya. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi bang, berarti nih, Banyak ini orang tuh saya tuh mau punya gambaran nih bang. Jangan-jangan Arteta itu adalah Sir Alex era sosmed. Kan ya ini membangun juga. Tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. bisa jadi, cuma nggak bakal dikasih waktu selama itu sih. Nggak bakal Hmm. dikasih waktu selama. Menurut gua bisa jadi nanti akan diwujudkan. Arsenal tuh kan butuhnya sebenarnya yang krusial banget tuh adalah striker, terus Hmm. winger, terutama backup ya. Backup ada si Sterling. Winger lah, winger kiri. Karena ya walaupun dia sobat gua harus bilang Martinelli sebenarnya adanya di bench ya. Trossard pun begitu. Mereka kalau jadi cadangan bagus pasti mainnya. Tapi Hmm. kalau jadi starting belum lah. Belum selevel Saka, nggak seimbang gitu karena nama kiri. Sama yang bisa menjadi komplemennya Odegaard. Gue belum melihat. Hmm. Kalau Ya kalau Palmer, belakang belakang kiper oke banget. Apa? Siapa? Palmer, Palmer. Nah, itu exactly. Ada banyak fans kurang realistis ya. Ya, Tapi gue ya tetap, kan tetap harus memberikan realistis opsi lah. kan tidak ada salahnya. Walaupun Iya, tapi nggak apakah mungkin masuk akal lepas apa tidak kan belum dong. tentu. Nggak mungkin lepas dong. Kalau ada opsi yang nggak masuk akal tuh bikin fans Arsenal tuh makin nggak realistis gitu. Fans manapun lah, Hmm. kita harus tetap siapa yang mungkin gitu. Apakah Arsenal bisa datengin Zidane? Belum tentu kan. Ya misalnya gitu kan. Siapa mau Ya pelatih, sih. siapa yang Ha. bagus coba. Yang pelatih yang bagus available siapa coba? Thomas Tuchel menurut gua bagus tapi dia di Inggris kan. Hmm. Teong ya. Ya kan, Ya siapa Vin? sih. Udah jawab belum? Udah ketemu belum jawabannya? Siapa kalau boleh? Jangan bilang out doang loh. Ya, ya, ya. Aduh, ya That's the problem. beginilah ya That's the problem of ngobrolin Arsenal ya. our narrative ya. Iya, maksudnya gue nggak cuma ngomong soal Arsenal, lu bisa ganti karena Arsenal jadi klub lu gitu misalnya.
atau Iya klub sih. siapapun nih. Ya Situasinya kayak Chelsea gitu. juga Nah, begitu sih pressure-nya kasusnya gitu kan. Maresca kan dianggap lo kok begini ya kita tuh lagi proses. Jadi Chelsea tuh sekarang sedang belajar untuk percaya proses gitu. Ketika mereka dalam berseason-season mereka nggak percaya proses gitu. iya, Chelsea siapa? Maresca. Maresca sebelumnya Maresca. di mana, woi? Maksudnya ngerti gak sih lo? Sama-sama biru, betul. Cuma ekspektasinya Hmm, kan jauh kan? Maksudnya sangat. maksudnya kayak ya sebenarnya yang gue sebel kalau Liverpool juara bukan karena Liverpool yang juara, Tapi tapi karena narasi yang akan tercipta adalah pelatih nggak butuh proses dari Arne Slot itu yang gue sebel. oh iya ya ngerti karena dia cukup satu musim juara. Exactly, itu akan terjadi. Tapi orang kalau misalnya, makanya tadi gue bilang, if you know more about football, if you see more, you dig deeper, you know, pondasi timnya udah ada, bro. Iya ya. Siapapun yang pasang. Makanya gue bilang, misalnya Arteta dipecat, misalnya pelatih baru masuk, ya, pelatih baru tapi yang bagus ya, bukan yang asal comot. Misalnya bagus, udah Hmm. punya base. Akhirnya Arsenal juara. Apakah yang bagus itu pelatihnya? Menurut gue nggak sepenuhnya. Karena mau Hmm. gimana pun, pondasi tim dibangun sama Arteta dan Edu waktu itu. Jadi Hmm. pondasinya udah ada nih. Terutama terutama belakang dan maksudnya belakang dan kiper ya. Maksudnya back dan kiper. Sekarang lu bayangin ada era back Arsenal itu Sokratis sama Mustafi, Waduh, Sokratis. ya kan? Sekarang Gabriel Saliba coba maksud gua itu itu major upgrade loh. Itu Hmm. major upgrade yang sangat signifikan. Sangat signifikan gitu loh. Hmm. Ya Liverpool juga pernah kan yang kayak era kegelapan Jay Spearing, ya kan? Si siapa Joe namanya tuh? Allen terus apa lagi Jualan ya apa jualan namanya oke lah tapi bukan level Liverpool kan atau ya Lucas Leiva gitu aja gitu sekarang kan Lukas lu lihat Leiva. Szoboszlai ya kan si Gravenberch tadi gue bilang si McAllister gila Hmm. Endo pun oke banget loh menurut gue Hmm. as a backup dia tuh bagus banget sih Hmm. Iya. tapi Oke kan Bang Jar, karena itu kita udah agak lumayan ini ya mepet ya karena Bang Jari juga harus meeting gitu ya dan ini meeting meeting penting gitu karena orangnya mau datang minggu ini ya Bang. iya weekend ini Oke oke. Minggu Senin Selasa dia. Oke, nah mungkin saya mau minta semacam wejangan gitu dari Bang Jerry gitu untuk para fans sepak bola di luar sana gitu. Ya khususan kalau mungkin mau sedikit nyentil-nyentil Arsenal juga silahkan gitu ya. Tapi wejangan ini nih yang kita nantikan nih. Wejangan wise dari seorang Jerry Arvino. Oh jangan kasih voice gitu dong pressure nih. Apa misalnya apa yang lo pengen dengar Ya secara spesifik mungkin maksudnya untuk jangan fans gimana. sepak bola supaya tidak kardus apa supaya kan sekarang kan yang lagi ininya kan adalah Oh. soal apa gimana fans terutama fans sosmed itu tuh kayak terlalu kardus kayak gimana gitu. Definisi kardus menurut lo apa? Ya subjektif Kalau bukan bilang subjektif apa kardus. tidak Itu gimana? objektif terlalu apa ya terlalu tidak bermoral tidak beradab gitu kardus. Oh, oke. Oh, kardus tuh gitu. Oke. Em, seperti yang kita rasakan bersama, Mm. kita bisa jadi begitu karena kita tuh sayang banget sama sesuatu kan. Biasanya kalau kita sayang sama sesuatu tuh udah di luar nalar. Mau dibilang kardus kek, nggak bilang nggak beradab, ya sama aja kan. Misalnya lu suka cewek, ya lu suka banget, terus sukanya lama gitu kan. Ya kalau terjadi sesuatu tentang orang ini, tentang sosok ini ya pasti lo akan sangat mudah ke trigger kan gitu sama aja sih menurut gua itu akan terjadi apalagi klub itu jadi identitas kita makanya menurut gua bersyukur banget orang yang punya klub dan orang masih setia sama klub sesuai judul acara ini ya. Mm. Karena emang nggak gampang gitu dan bahkan keputusan bertahan di klub aja menurut gue itu udah hal yang harus di celebrate harus dirayakan celebrate small wins gitu ya karena nggak gampang terutama kaitannya sama identitas udah melekat banget Afik tuh apa Kevin tuh apa Jerry tuh apa dan itu lu bawa kemana-mana lu bawa kemana-mana dan kita harus tahu ya kalau untuk fans ya kita harus tahu bahwa ada banyak orang di dunia di Indonesia deh Mm. ada banyak orang itu nggak jago basa-basi oke. Jadi Hmm. kalau mereka
pengen basa-basi tapi nggak jago, yang keluar adalah pertanyaan-pertanyaan atau statement yang kita nggak suka. Misal, Frontal lah gitu. kapan kawin, kapan nikah, ada terus tuh kalau keluarga, bener nggak? Intinya kan Iya. mereka cuma basa-basi, pengen basa-basi aja kan ke kita, pengen ngobrol gitu, pengen ngobrol Hmm. gitu sama kita. Nah, sekarang teman-teman kita, gimana cara pengen ngobrolnya? Chelsea ya, Arsenal ya, gitu. Malah mereka pengen interaksi aja sama kita kan sebenarnya. Hmm. Ini gua ngomongin akun gede, akun Iya kecil benar. nggak ngaruh deh. Lu dikirimin, lu ngerasain nggak sih dikirimin DM meme-meme tim lu yang lagi bodoh gitu atau ada bercandaan gitu? Banyak Ya, banget. ya aja sama kita, Banyak gitu banget kan? gitu. Dan kita penting aja buat mereka gitu. Jadi itu sebenarnya Hmm. hal yang perlu disyukuri karena sebenarnya ada pilihan bagi tuh orang yang rese-rese itu untuk nggak ngirim ke kita. Cuma mereka ngirim ke kita untuk banter karena mereka pengen berinteraksi sama kita, Hmm. gitu. Jadi ya, ya gue nggak mau bilang caper, tapi ya intinya pengen berinteraksi lah. Makanya Hmm. makanya keluar kayak gitu kan. Dan gini, sepak bola itu sering dijadikan sebagai jalan atau cara buat escape, buat jadi realitas baru ya, untuk bisa mengalihkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita beneran gitu. Betul. Kita ngerasa kalah di kehidupan, tapi kita menang kok tim kita minggu ini gitu. Nah makanya ketika Hmm. kalah juga, gila, hidup gue udah hancur, tim gue juga hancur gitu. Hmm. Jadi itu ya yang membuatnya. Lagi-lagi ketika kita tahu lebih dalam tentang sesuatu, kita akan mengerti juga kenapa orang begini, kenapa orang begitu gitu kan. Makanya kalau kita, oh kenapa sih dia rese? Oh soalnya dia baru jago, misalnya Man City. Tapi apakah semua fans itu gitu ya? Nggak juga, ada banyak fans itu teman gue baik dia. Gitu. Nah, Ya Ji. intinya orang tuh pengen merasa, intinya orang pengen merasa superior aja kan dibanding lawannya, dibanding rivalnya, Hmm. dibanding orang lain gitu kan. Tapi ada banyak yang memaksa dia sadar diri atau nggak tahu diri bahwa ya nggak bisa superior untuk hal tersebut gitu. Makanya Hmm. jadinya kardus deh yang lu bilang. Makanya Hmm. ya udah gatel aja. Orang ada banyak kok akun-akun menurut gue toksik ya, yang sebenarnya nggak pakai muka asli. Ada Hmm. banyak account anonymous juga ya, yang apa, akun-akun fanbase yang kita nggak tahu dia siapa kan, tapi dia ID bisa ngomong extra apapun. time. Ya gue nggak mau Hmm. bilang apapun, gue nggak, bukan cuma yang netral ya, walaupun dia nggak netral kan, dia kan ngaku dia nggak netral, tapi yang Iya. lain lah, bahkan Arsenal sendiri, fanbase Arsenal, fanbase Liverpool, manapun lah, fanbase MU, lagi-lagi nggak bisa dipukul rata, tapi Hmm. ya mereka resikonya rendah banget kan. Karena mereka Hmm. nggak bakal diserang. Tapi narasi yang mereka bikin itu akan menjadi peluru buat fans Chelsea, buat fans MU, buat fans Arsenal, buat fans Liverpool, buat fans City, fans manapun untuk menyerang satu sama lain gitu. Nah, Oh, iya, iya. this is how things work gitu loh. Kayak ya udah mereka mendapat engagement, mereka bisa punya exposure besar karena memberi peluru untuk orang-orang. Apakah itu salah? Hmm. Ya enggak kalau tujuan mereka kayak gitu. Kan Hmm. itu hal yang bisa kita kontrol kan sebenarnya gitu, Hmm. untuk bereaksi atau enggak, kan mereka cuma ngasih stimulus doang. Karena sebenarnya kalau Hmm. kita nggak kayak gitu bisa juga kan gitu. Iya, Kalau iya, emang iya. tujuan, kan suka ada tuh misalnya nge-tweet tapi ada sponsornya, tapi dia tahu tweet itu bakal rame, Ah. ini kalau nah, itu kan berarti on purpose dong, dengan kita ngeliat itu kita tahu dia sengaja mancing ini gitu. Jadi ya, ya, ya udah, gue soalnya juga ada di fase di mana dulu tuh gue pokoknya wah tim gue paling jago ya, pengen nggak debat gitu. Hmm. Cuma bisa bilang, kalau bilang gue jangan ya, gue bilang nikmatin aja lah, karena akan ada satu masa di hidup lo di mana nggak worth it lagi gitu. Aduh ngapain sih gue segitunya gitu. Apakah apakah ketika lu tidak membela tim lu segitunya itu mengurangi rasa cinta buat tim lu? Enggak dong. Gue nggak pernah Hmm. absen nonton Arsenal dimanapun itu. Sekalipun gak di Indonesia gitu. Maksud gue I will find a way gitu. Jam berapapun, Hmm. kurang tidur apapun gitu. Gue berusaha lah, walaupun mungkin ada miss-nya juga. Tapi Hmm. apakah misalnya belum tentu gue ofensif kan, terutama ke tim lain. Iya. Ada banyak orang yang udah nikmatin aja, orang itu kan hiburan, itu kan Hmm. ibadah ya bisa dibilang. Ya ada pilihan, selalu ada pilihan lah buat kita. Kita pengen Hmm. jadi kardus, kita pengen bereaksi sama lawan, kita pengen ngobrol sama orang gitu. Karena susah kan, tetap Hmm. aja kalau misalnya kita ngeliat tim lawan kalah juga pengen ngecengin kan ya.
Ya, Iya. pastinya kita harus siap untuk itu juga kan, susah juga ya. Tapi kan kenyataannya kalau Mm-mm. kita kalah, terima lu ngapain orang gue diem aja lah, kagak diem lu gila. Walaupun misalnya gue nggak ngirim ke Afik, tapi gue ngepost Chelsea jelek, misalnya di sosmed Mm. no mention, ya Afik kalau lihat IG gue lah kan ngerasa keserang dong, ya kan? Karena gitulah, seberapa Hmm. jago sih kita untuk menahan nggak menunjukkan sisi superioritas kita di atas tim lain? Kan enggak Mm-mm. juga, enggak jago kenyataannya. Nah, kalau kayak gitu ya berarti kita harus siap juga untuk diserang gitu. Walaupun gue ngomong gini Iya. juga gue masih belajar ya. Karena ada banyak Mm. momen gue juga kepancing sih gitu. Ya manusia gue nggak Mm-mm. bisa bilang gue sepenuhnya benar. Tapi gue berusaha terus lah untuk pakai akal sehat gitu. Tapi ya Mm. kadang kalau lagi senggol bacok mau gimana. Iya, 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 iya. Ya wajar sih Bang, manusia tuh ada Jadi itu apa resiko, masa gue momen-momen resiko kardusnya misalnya. gitu. Iya, maksudnya resiko misalnya gue dipercaya untuk di follow sama orang, misalnya dengan Mm-mm. sejumlah sekian gitu. Berarti kan exposure lebih besar ya kan. Jadi gue nge-tweet Mm. apa di Twitter lebih gampang kan. Udah gitu Mm. yang akun-akun lebih gede gitu, Justin misalnya kan, yang misalnya orang pengen gebugin dia, orang pengen lihat dia jatuh gitu kan, karena orang gak setuju sama dia. Padahal lu pada kan kagak kenal orangnya gimana kan, orangnya sebaik Mm-mm. apa segala macam. Tapi yang dia tahu ya udah Mm-mm. nyebelin nih orang, ya kan orang tua nyebelin gitu. Jadi sekalinya kemarin Mm-mm. ada masalah tuh kayak digebugin itu ramean gitu loh. Oh inilah Iya, saatnya gue atau iya. siapapun yang kena. Padahal kan gak gitu cara mainnya gitu sebenarnya. Kalau kita Mm-mm. gitu sih buat misalnya gebukin orang siapapun ya, dulu zaman jebret digebukin, gue juga ngerasa ya lu belum kenal aja ya. Dan bagi gue Mm. don't hate what you don't understand sih. Kayak Mm. ya, ya gue juga ngerasa misalnya kayak soal apa pemerintah gitu ya, mungkin kita nggak cukup tahu aja kali, makanya kita Mm. segitunya gitu. Tapi kalau kita udah ngerasa cukup tahu, kita masih kesel, berarti emang parah tuh. Nah, penutup Intinya yang gitu, sangat intinya gong kita punya, sekali. iya intinya basis argumen aja sih. Kalau kita punya wawasannya, kita kita aku sih ngerasa berhak buat menilai sesuatu ya. Kalau kita udah tahu, because I believe don't hate what you don't understand gitu. Oke, oke, oke. Sebuah penutup yang sangat absurd sekali. Ya, Shuto. Aduh, malah jadi Panjang ini. perjuangan, Panjang Umur jadi Perjuangan. korban yang melawan. Maksudnya Waduh. Kanjuruhan. Wah, Nah, Kanjuruhan terus. itu selalu disuarakan box to box itu ya. Oke, Bang Jerry, terima kasih sudah mau memenuhi undangan Brahms FC ya. Ya, walaupun waktunya sangat sibuk sekali ya, bahkan ini mau ada rapat, tapi ya terima kasih sudah memenuhi undangan kita ya yang singkat ini gitu ya. Ya, Sudah terima undang. kasih sudah mau Semoga sharing-sharing puas gitu ya. ya. Ini masih kurang sih ngobrolnya sebenarnya. Iya, mungkin bisa kita rencanakan lain kali lah ya, kalau Boleh. ketemu waktunya. Lancar-lancar. Kanalnya semoga lancar. Amin, 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 amin. Dan Mas Kevin juga terima kasih sudah mendampingi saya siang hari ini ya. Dan pemirsa itu tadi obrolan kita di Brahms FC dan jangan lupa untuk subscribe Brahms Talk Media dan di Brahms Media nggak cuma ada obrolan soal bola, ada juga obrolan soal politik dan juga ada obrolan soal F1 gitu ya. Bisa Anda tonton di playlist yang Ada sudah politik ada ya. gitu. Ada politiknya. Kita tuh basicnya politik, Bang Jari. Oke. Tapi tadi kalau bos nggak boleh bahas loh ya. Iya. Politik ya. Mm-mm. Ya ada mepet-mepet sedikit lah, Ya, gitu. agak bahaya ya. Bang Jar, sedikit Bang Jar, Tetap apa semangat ya. bisa apa namanya? Mungkin Ya, Bang Jar bisa ngomong ke pemirsa gitu, subscribe Brahms Talk Media gitu, nonton Brahms FC gitu. pasti, pasti, pasti. Bisa, bisa, bisa. Ini gue mau ngasih testimoni. Udah. Oke, silahkan. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Nah, ini Brahms Look, Brahms Media. Karena gue suka banget semangat ya creator, semangat kreatif karya-karya dari yang kayak gini. Makanya gue dengan senang hati walaupun waktu kita jujur baru ketemu sekarang. Tapi Mm-mm, gue ya. sangat senang dan gue berterima kasih karena udah diundang, udah diajak untuk ngobrol. Karena gue pengen banget support konten-konten kayak gini. Karena Hmm, nggak semua orang bisa secara konsisten berkarya. hmm, Dan itu hmm, lo punya gitu. Jadi hmm, ayo kita apresiasi dengan mensubscribe dan nonton hmm. di channel ini. Oke, oke, oke. Terima kasih dan pemirsa itu tadi Brahms FC. Saya Fikram Masa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.